pemirsa Warna Indonesia, saat ini saya Anissa Rida Apriliani akan menemani Anda di episode kali ini untuk mengunjungi salah satu desa wisata yang ada di Sleman, Yogyakarta. Tepatnya berada di Desa Gamplong untuk melihat salah satu pusat kerajinan yang ada di desa ini. Desa Wisata Gamplong merupakan salah satu dusun yang berada di Desa Sumber Rahayu yang terkenal dengan kerajinan tenun. Sebagian besar penduduk desa setempat bekerja sebagai petani dan pengrajin tenun. Dengan berkunjung di Desa Gamplong, mencari berbagai kerajinan tenun bukanlah suatu hal yang sulit. Saya yang baru saja memasuki desa ini sudah disambut dengan toko yang menyediakan berbagai macam kerajinan tenun dari Desa Gamplong. Oh iya Pak, saya mau lihat-lihat tasnya. Oh iya, silakan. Kalau tasnya yang ini tas apa ya Pak ya? Ini bahannya dari Senayan beraju. Rajut. Ya, Kalau untuk tas yang dijual di sini itu tasnya model apa aja Pak kalau boleh saya tahu? banyak mbak macamnya. Bahannya juga variatif. Ini bahannya dari nilon. Nilon. Terus ini serat alam. Dari pandan. Terus ada yang dari Menjang juga ada, dari Menjang juga ada. Berarti ini tasnya memang full dibuat sendiri ya Pak, diproduksi Iya, sendiri, benar? iya. Saya jadi penasaran untuk melihat proses produksinya. Kalau untuk tempat produksinya sendiri Pak, di mana Pak kalau boleh saya tahu? Tempat produksinya ada di sini juga, cuma di rumah di Lampung Sapi. Oke. Kalau begitu saya mau coba dan mau beli satu tas Ya, di sini. ya, Terus silakan. saya juga boleh minta tolong ditunjukin tempat produksinya ya Pak ya. Boleh. Oke Pak, kalau ini saya mau satu dong Pak, di Ya. iniin, dibungkusin. Ya, ya mbak. Pemirsa Warna Indonesia, penasaran kan bagaimana produksi dari tas kerajinan yang menjadi salah satu ikon dari Desa Gamplong, Yogyakarta? Mari ikuti saya. Pak Supratman, salah seorang pengrajin tenun di Desa Gamplong satu ini, sudah mulai menggeluti kerajinan tenun sejak tahun 98. Berawal dari sebagai mata pencaharian untuk bertahan hidup, hingga saat ini, Pak Supratman berhasil mendirikan rumah produksi kerajinan tenun miliknya. Halo Bapak, namanya siapa Pak? Pak Supratman. Pak Supratman. Di sini memproduksi apa sih Pak? Ya, saya macam-macam tergantung yang pesan, Mbak. Gitu. Kalau untuk produksinya Bapak udah berapa lama ini usahanya? Saya dari awal itu sekitar 97 98. 98. Yang Jadi diproduksi? yang diproduksi ya ada enceng gondok, ada agel, ada lidi, ada pandan. Terus kalau sekarang yang diproduksi sekarang kebanyakan pandan dan agel sama benang
benang kasur itu, benang gun. Widas Collection, usaha kerajinan yang dikelola Pak Supratman bersama ketiga anaknya ini, mempekerjakan 11 orang karyawan dengan sistem home industry, di mana ia mampu memproduksi berbagai macam kerajinan tenun setiap harinya, mulai dari tas, topi, sepatu, dan masih banyak lagi. Selain unik, berbagai kerajinan tersebut juga sangat memikat mata dengan warnanya yang bermacam-macam. Udah memproduksi berapa banyak kerajinan, Bapak? Waduh, kalau dihitung banyaknya kerajinan tuh, soalnya yang namanya kerajinan tuh tiap hari, ya hampir tiap hari itu bisa berubah, Mbak. Harus punya desain terus saja. Jadi kadang sekarang ini, besok ini, jadi desainnya itu macam-macam. Kadang dari tenun. Jadi kalau kita itu nggak bisa melayani bayar itu, ya kita cepat belum tikar, Mbak. Kalau untuk produksinya, Pak, setiap hari kah atau bagaimana? Iya, tiap hari selain hari libur. Hari libur ya. Berarti kalau untuk ini kan nggak sesuai dengan yang mesannya tetap produksi. Iya. Nah, berarti kalau setiap harinya di sini memproduksinya berapa banyak karya dan berapa pieces? Wah, itu kalau hitung piecesnya nggak tentu, Mbak. Masalahnya kan sekarang kalau dihitung ya ada orderan 150. Terus kadang hari ini cuma dapat 15, besok dapat 20. Kadang kalau orderannya itu yang pekerjaannya itu agak mudah, itu ya dapat 50, 60. Itu tergantung pekerjaannya sulit atau enggak, Mbak. Oh, berarti bukan dari pesanan ya, dari seberapa sulit Iya. karya yang Ya dibuat. dari pesanan, tapi kan pesanan kan ada waktu, Mbak. Ada waktu. Berapa Iya. lama waktu yang dibutuhkan, Ya Bapak? kadang kalau bayar kan luar negeri kan 3 bulan, Mbak. 3 bulan ya? Iya. Memakan waktu cukup lama dibandingkan kerajinan yang lain. Kalau untuk ini bahan-bahan yang biasa digunakan itu apa aja, Pak? Ya saya ini enceng gondok, pandan. Kalau enceng gondok saya minim sekali, Mbak. Kenapa, Masalahnya Bapak? memang saya enceng gondok ini riskan kena kutu loh, Mbak. Gitu. Jadi kalau enceng gondok itu kalau jadi nggak terus dikirim, itu banyak masalah itu. Kalau untuk produksinya itu ada berapa orang yang membantu, Bapak? Kalau yang di rumah itu 11. 11 orang. Ya. Terus lainnya kita kan home industry, Mbak. Oh, Jadi home industry itu di rumah masing-masing itu ada yang ngurusi tiap-tiap kampung itu ada 1 orang, 2 orang, kadang daerah Ponorogo itu ada 3 orang. Masalahnya luas kan. Kalau hitung pekerjaannya orang yang kerja itu, wah hitungannya banyak, Mbak. Kalau untuk dari produksinya, Pak, dari membuat misal salah satu kerajinan, mulai dari apa sampai bagaimana tahapannya begitu? Ya, Tahapan kerajinan. Kalau kita kan memang produksinya membuat itu, Mbak. Jadi saya kan bahan baku kan mendatangkan. Iya, mendatangkan. Terus nanti dibawa ke pengesup, ke pengrajin di rumah-rumah itu. Jadi nanti seandainya ngambang sini terus ada yang ngurusi 1 orang, itu dia punya karyawan berapa gitu, Mbak. Berarti bahannya didatangkan dari sini terus dikasih ke mereka yang kerja kadang dari dari sini, kadang beli sendiri. Beli sendiri ya, Ya. terus mereka store ke sini ya? Iya. Jadi kalau yang tidak bisa beli, saya yang ngasih. Gitu. Seperti benang nilon itu kan masalahnya saya ngambilnya kan dari pabrik, jadi kan tidak sembarangan orang bisa beli, Mbak. Beli. Kalau seandainya bisa, itu harganya kan terlalu tinggi, nanti dia nggak bisa dapat ongkos.
Kalau untuk ilmu dari membuat kerajinan ini Bapak dapat dari mana Bapak? Belajar dari mana? Saya belajar dari orang yang mau beli kadang-kadang. Seandainya orang beli mau ini ya, contoh Pak saya buatkan ini atau bawa gambar ini besarnya seberapa ukurannya, terus lebarnya, pokoknya semua pakai ukuran gitu. Modelnya apa saya lihat, anyamannya seperti apa, nah itu baru saya kerjakan. Berarti ini pesanannya sekaligus sambil belajar juga berarti ya Pak ya? Nah, makanya saya kan bilang, ini sampai sekarang pun saya itu masih belajar yang nama kerajinan itu. Jadi kalau ada orang bilang kerajinan, wah saya pinter, ya itu orang itu mungkin terlalu sombong atau terlalu ngano itu. Kalau saya yakin yang nama kerajinan itu sampai tua itu berapa puluh tahun masih tarafnya belajar. Masalahnya apa? Setiap ada orderan orang permintaan itu kan macam-macam Mbak, seperti Mbak saya minta untuk desain manten, untuk ini souvenir kan macam-macam Mbak. Terus barang yang mau kirim ke luar negeri, nah itu kan macam-macam. Jadi kita harus sesuai dengan apa yang kehendak yang diminta. Seluruh kerajinan di Widas Collection milik Pak Supratman dibuat secara manual oleh para pekerjanya. Tak heran jika proses pembuatan kerajinan tenun ini membutuhkan waktu yang cukup lama, yaitu memakan waktu hingga berbulan-bulan lamanya. Meskipun kerajinan yang dihasilkan di sini dibuat secara manual menggunakan alat tenun tradisional, jangan salah, kerajinan yang dihasilkan oleh Pak Supratman ini sudah sampai ke kancah internasional. Kalau untuk pemasarannya udah sampai mana Pak? Ya kalau pemasarannya, kalau yang seperti tadi yang di bawah, itu semuanya ekspor Mbak sini. Udah cukup banyak dan dikirim ke internasional juga nyampe ya Pak ya? Ya, itu Perancis sama Belanda ada. Yang sekarang itu Perancis ada, Belanda ada, Jerman ada. Berarti kalau untuk harga dari kisaran berapa Bapak? Ya, tas yang seperti itu tadi sekitaran 90. 100 itu mahal Mbak. Saya kalau jual, makanya saya jual di sini itu sebenarnya saya nggak hitung untung dan untungnya berapa, saya nggak hitung. Tapi yang saya hitung yang saya keluarin kalau jualan untuk ekspor. Makanya saya kadang-kadang sama anak-anak kalau jualan itu siapa yang beli dan kemana, nah itu kita harus tahu. Jadi seandainya dibeli tetangga, harganya ini juga cukup untung Rp1.000 nggak masalah. Dibeli orang pasar ya harga pasaran kan standar. Nah terus ke Bali itu macam-macam Mbak saya itu. Terus ada yang kalau ekspor, nah itu kalau ekspor memang harganya tinggi. Masalahnya apa? Kalau ekspor itu kalau harga standar itu kita mesti jatuh Mbak. Masalahnya kan QC-nya mesti detail, jadi nanti kena reject mesti jatuh Mbak. Kalau untuk produksinya dari jam berapa sampai jam berapa Bapak? Biasanya jam 8 sampai jam 4 Mbak. Jam 4 sore ya? Ya. Dari sebuah kerajinan tenun asal desa Gamplong ini memperkenalkan kepada kita tentang berbagai cerita, nilai, kenangan, dan juga usaha di dalamnya.
Kerajinan tenun merupakan salah satu bentuk dari kekayaan Indonesia yang perlu dipertahankan agar dapat terus menjadi bagian dari ciri khas negara Indonesia itu sendiri. Oke, kalau untuk dari sekian lama Bapak memproduksi, harapan dari karya-karya yang Bapak hasilkan itu apa, Bapak? Waktu Krismon, kebetulan anak saya itu sekolahnya sudah mulai SMP, Krismon itu. Jadi ya ada Krismon itu saya beralih ke ini. Jadi angan-angannya yang penting bagaimana saya bisa untuk kasih anak sekolah sangu sama anu. Kalau aslinya kan saya dulunya kan jualan di pasar, Mbak. Pemirsa, warna Indonesia itu tadi proses dari produksi salah satu kerajinan yang ada di Desa Wisata Ganglong, Yogyakarta. Saya Anissa Rida Apriliani mengucapkan terima kasih atas kebersamaan pemirsa. Sampai jumpa di episode selanjutnya.